Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur pada Allah, sore hari ini di hari Selasa kembali Allah memudahkan kita semua mempelajari ayat-ayatnya agar menjadi pedoman hidup kita insya Allah. Ya. Semoga saudara-saudara kita yang belum bergabung, Allah berikan kemudahan untuk bergabung melanjutkan Amin ya Allah. surat Al-Waqiah ini insya Allah. Amin amin. Tema kita pada Ashabus Shimal. Atau sebutan sebelumnya dengan Ashabul Mash'amah. Ya. Yaitu mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mereka yang hidup dalam dosa-dosa besar. Orang-orang yang syirik kepada Allah, mereka lah yang dimaksud dengan Ashabus Shimal, yang akan diazab dengan samumi wa hamim, ya. Dengan angin yang panas yang mengandung racun, karena samum kata-kata dari sum, ya. Dan dikasih air yang panas, hamim, diazab dengan asap yang pekat hitam panas, wadhillin min yahmum, yang tidak akan memberi dampak rasa dingin, begitu juga tidak akan memberi dampak penghormatan atau kemuliaan bagi Ashabus Shimal. Selain itu, karena dulunya terbiasa hidup dalam kemewahan ataupun foya-foya yang sangat dikhawatirkan oleh para salafus saleh, ya. Betapapun mereka adalah orang-orang yang sudah sangat soleh, ya. Tapi mereka khawatir terhadap setiap tambahan-tambahan pemberian Allah, ya, yang tidak membuat mereka bertambah amal solehnya sebagai rasa bentuk syukurnya, ya. Sehingga seorang tabi'i bernama Salamah ibnu Dinar mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuni ilallahi fahiya baliyah, ya. Setiap tambahan nikmat Allah yang tidak mendekatkan diriku kepada Allah, maka aku khawatir itu menjadi sumber bala. Karena memang setiap nikmat, nanti dijelaskan di ayat-ayat ini, harus membuat manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Atau dengan kata lain, setiap kenikmatan yang tidak membuat manusia bertambah ketaatannya kepada Allah, berarti di dalam dirinya ada unsur tarof. Ya. Orangnya disebut mutrof. Istilah mutrof itu sendiri sudah menunjukkan ketidaktahuan diri. Istilahnya nggak tahu diri. Mutrof itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim maf'ul. Ya. Daraba memukul, madrub dipukul. Ya. Jadi mutrof sebenarnya orang yang diberi kekayaan. Ya. Tapi kekayaannya justru tidak membuat dirinya taat kepada Allah. Maka itu khawatir mengantarkan manusia kepada kemaksiatan yang akan mengantarkan kepada status ashabus shimal. Ya. Kemudian penyebab lainnya wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ya. Mereka selalu terus-menerus di dalam dosa yang besar. Yaitu al-hidz. Ya. Asal artinya al-hidz adalah sumpah. Ya. Jadi kalau diartikan bersumpah, maksudnya adalah orang yang untuk tidak mau berbuat baik aja harus bersumpah. Ya. Maka ini menunjukkan penolakan yang besar. Ya. Sebutlah katakan dia saking bencinya untuk mendukung dakwah, maka dia harus bersumpah. Demi Allah saya tidak akan mendukung gerakan dakwah. Apalagi sampai bersumpah, demi Allah saya akan terus minum khamr. Demi Allah saya akan terus tidak puasa Ramadan. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ya. Sebetulnya untuk berbuat jahat nggak perlu bersumpah, sudah dosa, apalagi berbuat jahat dengan mengatasnamakan Allah. Ya. Sebagaimana dicontohkan di surat An-Nahl. Ya. Di surat An-Nahl ada contoh manusia yang bersumpah bahwa dia tidak akan mau menerima penjelasan-penjelasan Al-Quran tentang hari akhirat. Ya, bukan pembangkangan yang luar biasa. Nggak beriman aja. Tapi kata bersumpah itu, kata sumpah ini menunjukkan begitu antinya untuk tunduk kepada Allah, menerima penjelasan-penjelasan Allah. Di surat An-Nahl ayatnya berbunyi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah Allah enggak mungkin ada manusia yang sudah mati hidup lagi. Maka Allah bantah bala, justru itu yang akan terjadi, ya. La wa'dan alaihi haqqan. Justru itu pasti terjadi, namun manusia kebanyakan tidak mengetahui, ya, hakikat hari akhirat. Nah, maka ayat berikutnya, ya, ayat 47, ya, yang membuat manusia ashabus shimal karena ketidakyakinannya, ya, terhadap hari akhirat. Wa kanu yaquluna, ya, dan mereka dulu selalu mengatakan aidza mitna, ya, apakah mungkin kami yang sudah mati ini, ya,
dan sudah menjadi tanah, wa kunna turaban wa idhaman, sudah menjadi tulang belulang, akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu, dalam menyikapi hari akhirat, manusia harus menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin percaya hari akhirat, namun diikutkan logikanya, nggak bakal ketemu. Percaya hari akhirat itu sebagai ungkapan rasa yakin manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah marah kepada orang yang nggak mau beriman hari akhirat, karena berarti manusia itu meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengukur Allah dengan dirinya sendiri. Kalau diukur dengan diri sendiri, manusia mana yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apalagi sudah menjadi tanah, menjadi tulang belulang. Karena itu sejak dari awal Allah mengingatkan tentang dirinya sebagai pencipta manusia itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ditambah lagi awa abaunal awwalun. Apa iya kakek-kakek moyang kami yang sudah mati 1000 tahun, kan sebelumnya itu juga bisa dibangkitkan kembali. Jadi semakin aneh ketika manusia membayangkan kebangkitan atau hidup kembalinya manusia itu dengan logikanya, dengan kemampuannya, tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagi kita, alhamdulillah ya, kalau bab-bab seperti ini, insya Allah nggak ada keraguan-raguan. Yakin seyakin-yakinnya. Namun kita masih tertantang ataupun masih dituntut sejauh mana keyakinan kita terhadap poin-poin kehidupan hari akhirat, ketika belum seimbang antara keyakinan hari akhirat itu dengan amal-amal yang pasti akan membahagiakan manusia itu. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita di akhirat itu sangat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Maka salah satu bukti bahwa kita betul-betul iman kepada hari akhirat itu yang paling terjangkau untuk kita lakukan itu adalah berdoa. Berdoa yang kaitannya dengan hari akhirat. Rasulullah punya doa, aku mohon kepadamu ya Allah surgamu, dan mohon kepadamu semua amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Ini kalau nggak beriman kepada hari akhirat, mana mungkin keluar doa seperti ini. Apalagi ini sudah instan, diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika hati ini tidak terikat oleh suasana hari akhirat, bisa jadi doa aja nggak keluar.
Ya. Aku mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami dari neraka dan lindungilah kami dari semua amal yang menjerumuskan neraka. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. As'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu semua apa saja yang bisa mengantarkan kami meraih rahmat-Mu. Dan akhirnya wal fauza bil jannah, mohon kami menjadi orang yang beruntung dengan masuk surga dan selamat dari api neraka. Itu yang dari hadis, ada yang dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan doa misalnya Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusul. Ya Allah, semua yang dijanjikan Rasul-Rasul-Mu itu berikan kepada kami. Dan jangan kau hinakan kami di hari kiamat. La tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Jangan kau hinakan kami itu artinya luas ya. Ya, jangan sampai kami kesulitan saat dikubur, jangan sampai kesulitan di hari berbangkit, jangan sampai kesulitan di saat di mahsyar, di hisab, ya, ditimbang. Itu yang dimaksud dengan wala tukhzina yaumal qiyamah, ya. Puncak daripada jangan kau hinakan kami itu maksudnya jangan kau masukkan aku ke api neraka. Ya. Karena di ayat sebelumnya, di satu halaman sebelum akhir surat Ali Imran, Allah katakan innaka man rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, siapa saja yang kau masukkan neraka berarti dialah orang yang telah kamu hinakan, ya. Sehingga Allah mengajarkan doa jangan kau hinakan kami, wala tukhzina yaumal qiyamah, ya. Adalah Nabi Ibrahim yang sering berdoa dengan doa seperti ini. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya. Maka di dalam hadis yang lain betapa bangganya Allah terhadap hamba-hambanya yang selalu memperdengarkan, ya, permintaan-permintaannya agar hidup aman, hidup bahagia nanti di akhirat. Ya. Sampai-sampai Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, memangnya hambaku itu pernah lihat surga kok minta surga melulu? Ya. Memangnya dia pernah melihat neraka sehingga dia minta diselamatkan dari neraka terus? Ya. Nah, ini masalahnya kita apakah termasuk yang rajin minta surga ataupun rajin minta selamat dari api neraka? Ya. Maka malaikat-malaikat itu mengatakan, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat. Kalau saja melihat, mereka akan lebih dahsyat doanya. Mereka berdoa karena keimanannya. Ya. Dan ini nanti akan, doa-doa ini akan menjadi satu pertimbangan tersendiri, ya. Jika orang beriman itu sebutlah mengalami kesulitan, ya. Setelah misalnya ya katakan ada kecenderungan akan divonis neraka, ya. Padahal dulu di dunia sering membaca doa ini, ya Allah jangan kau hinakan kami, ya. Maka bisa jadi ya, dokumen doanya itu akan dipertimbangkan oleh Allah. Ya. Tentu dengan cara Allah sendiri bagaimana nanti akan menyelamatkan orang-orang yang dulu selalu berdoa, ya, agar diselamatkan menghadapi hari kiamat. Ya. Kita bisa bayangkan ya, kalau
keyakinannya seperti ini. Bagaimana mungkin kami hidup lagi, apalagi nenek moyang kami, kakek moyang kami, ya, boro-boro berdoa, ya, sekedar menerima ini sebagai satu penjelasan dari Allah yang Maha Kuasa, yang ketika menegur orang-orang yang susah menerima penjelasan ini, maka Allah mengungkapkan dengan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah iya saya nggak bisa menghidupkan kamu lagi, padahal saya bisa menciptakan langit yang sangat tinggi dan sangat besar ini. Antum asyaddu khalqan. Memang kamu yang lebih susah untuk diciptakan daripada langit yang sebesar ini. Nah, itu salah satu cara Allah menegur, ya, orang-orang yang menolak untuk beriman kepada hari akhir. Ya, ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, tentu berarti ini hadis sahih, ya, bahwa nanti di hari kiamat Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya, Azar. Ya. Ya. Kita akan menemukan kata Azar di surat Al-An'am, ya, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Saat bertemu itu, ya, ayahnya sudah divonis neraka. Sehingga Nabi Ibrahim sempat menegur, wahai ayah, bukankah dulu sudah saya ingatkan, ya, agar engkau beriman kepada Allah, ya, agar engkau mengikuti arahan-arahanku. Iya betul, katanya dulu memang saya membangkang, tidak mau mengikuti, ya, arahan-arahanmu. Ya. Tapi kalau sekarang saya pasti akan taat kepadamu. Ya. Kalau sekarang saya pasti akan taat kepadamu. Ya tentu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya karena sudah terlambat, ya. Sehingga Nabi Ibrahim, ya, mencoba bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan ayahku, ya, masih mungkinkah ada pertimbangan yang ada, pertimbangan lain, ya. Maka Allah menjelaskan nggak bisa, ya. Di akhirat ini SOP-nya siapa yang syirik kepada Allah, ya, syirik kepada Allah itu nggak mungkin masuk surga. Ya. Surga hanya untuk orang yang bertauhid, beriman kepada Allah. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan kepada Allah, ya Allah, bukankah aku dulu selalu berdoa, ya Allah, jangan kau hinakan aku. Jangan kau hinakan aku di hari kiamat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya. Ya. Bukankah dengan masuknya neraka, ya, dengan masuknya neraka ayahku ini merupakan kehinaan bagiku, ya Allah. Ya. Itu mengingatkan kita apa yang ada di surat Asy-Syu'ara, ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya. Ya, maka di dalam hadis itu, ya, Allah mencoba mempertimbangkan, ya, antara, ya, ayahnya yang memang masih syirik, antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim.
Di dalam hadis itu dikatakan Allah kemudian merubah ayah Nabi Ibrahim itu menjadi menjadi sesembelihan ya, atau menjadi kambing yang sudah dipotong ya, kemudian berlepotan darah, dan kemudian kambing itu dilemparkan. Jadi Allah tidak mewujudkan sebagai manusia, tapi diwujudkan dengan kambing agar tidak mengesankan ya, bahwa itu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tentu bagi kita memahami hadis ini tidak usah ikut dalam pembahasan ataupun kontroversial para ulama. Bagaimana hadis ini kok begini, kok begitu, dan seterusnya. Ya. Insya Allah diri kita, diri orang tua kita, ya, dalam kelompok orang-orang beriman, ya, bukan orang musyrik seperti Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga ketika kita selalu berdoa untuk kepentingan akhirat kita, salah satunya doa yang diajarkan oleh Al-Quran, wala tukhzina yaumal qiyamah, ya, tentu doa itu akan menjadi suatu pertimbangan yang signifikan ya. Kalau mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita, mertua kita ada masalah, ya, maka kita berhak untuk minta tolong kepada Allah agar mereka diberi satu kebijakan yang tetap memuliakan diri kita di hari kiamat nanti. Terlebih insya Allah keluarga besar kita umumnya adalah ahlul iman, ya, yang masih punya hak untuk ditolong, ya. Sebagaimana ya, Allah menolong orang tua Nabi Ibrahim walaupun dengan cara yang kemudian dikontroversialkan oleh para ulama, walaupun sebagian besar meyakini bahwa hadis ini nggak bisa digugat lagi. Itulah kebenaran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang menolaknya hadis ini karena kedhaifannya itu juga disanggah dengan sanggahan-sanggahan kuat yang intinya nggak mungkin hadis ini masuk kategori hadis dhaif. Ya. Demikian ya, insya Allah ya, ibrah dari tidak berimanan manusia kepada hari akhirat harus membuat kita menjadi lebih beriman kepada Allah dengan bukti amal-amal yang ada, terutama bukti-bukti doa, ya, sebagai sesuatu yang sangat terjangkau, ya. Rasulullah habis sholat, setiap habis sholat wajib selalu 7 kali mengatakan Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, ya. Mau tidur, Allahumma qini adzabaka, ya Allah jagalah aku dari azabmu pada hari kebangkitan, yauma tab'atsu ibadakas salihin, ya. Mau makan, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya. Jadi sungguhnya nilai-nilai keakhiratan itu berada di sekeliling kehidupan kita. Maka harus betul-betul dioptimalkan, ya. Ada sedikit tinjauan bahasa yang sangat menarik untuk kita perhatikan, ya. Kata mati itu ada dengan kata mitna. Mitna itu berarti apa? Mimnya kasroh, ya. Mitna dengan mim kasroh, ya. Tapi kalau kita baca Ali Imran ayat
kurang lebih 158 ya, itu dengan muttum ya, 157, 158 juga, wala immuttum au qutiltum ya, mimnya dhammah ya. Jadi kata mati itu ada mim dhammah, muttum ya, ada mitna mim kasroh. Ya, sebenarnya artinya sama, mati-mati juga ya. Tapi kalau dalam tafsir itu dibedakan ya. Mitna atau mitum itu kematian yang wajar lah ya. Kematian yang sifatnya manusiawi. Ya, karena udah sampai ajalnya ya mati ya. Karena tua atau karena sakit ya. Apa saja yang kecelakaan itu namanya mitna atau mitum ya. Tapi Allah menggunakan kata muttum dengan mim dhammah apabila kematiannya berbobot. Mati karena berjuang di jalan Allah ya. Mati karena ya, telah menjadikan hidupnya untuk ketaatan kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah, sehingga saat mati pun masih dalam kondisi sibuk, katakan berdakwah, akan memperjuangkan Islam, maka itu mati dengan terhormat. Itu dengan terhormat itu istilahnya ya, muttum atau mutna. Ya. Itulah ya salah satu wawasan tafsiri, wawasan ketafsiran ya, mana Allah membedakan antara kalau dalam ilmu shoroh itu mata yamutu, mata yamitu. Yamutu hasilnya muttum, mata yamitu hasilnya mittum. Nah, idza mitna. Semoga kita semua dengan Al-Quran ini ketika hidup ini berakhir dengan muttum, yaitu kematian yang bernilai tinggi, kematian yang berbobot, yang tidak saja istilahnya husnul khatimah, tapi juga kematian yang disebut oleh Al-Quran, kelihatannya aja mati, tapi dia masih hidup. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Ya. Orang-orang mati yang Allah katakan sesungguhnya dia masih hidup. Ya. Walakin la tash'urun, namun manusia tidak menyadari bahwa orang-orang yang mati dengan fi sabilillah itu sungguhnya tidak mati. Baik, selanjutnya Allah katakan qul innal awwalina wal akhirin. Ya. Katakan kalau kamu membingungkan, meragu-ragukan orang-orang sudah mati ribuan abad yang lalu bisa hidup lagi atau enggak, maka Allah jawab bahkan yang nanti akan mati ya ribuan abad yang akan datang juga bisa dihidupkan kembali. Ya. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una, mereka juga akan dikumpulkan alias dihidupkan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Limiqati yaumim ma'lum, ya. Yaitu hari kiamat, hari kebangkitan itu sudah maklum, sudah diketahui ya. Yang tidak diketahui hanyalah jadwalnya. Ya. Peristiwanya sudah pasti ya. Kalau istilah surat An-Naba, inna yaumal fasli
kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Di surat apa? Di surat katakan surat An-Naml, balid daraka ilmuhum fil akhir. Ya. Hari akhirat itu atau penjelasannya, peristiwanya itu sesuatu yang sudah pasti akan mendatangi manusia. Kalau di dunia manusia mengatakan apa iya, apa mungkin, nanti itu akan datang sendiri di hadapan manusia yang membuat manusia akan mengatakan, iya ya kami yakin, seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Begitu di akhirat akan mengatakan, iya kalau sekarang saya siap mengikuti petunjuk-petunjukmu, arahan-arahanmu. Nah itu peristiwanya sudah sangat terjadwalkan, nggak bisa digeser lagi. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Thumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun. Jadi thumma bahkan ya dari orang-orang yang terdahulu itu ya, mereka-mereka yang sesat dan pendusta itu juga akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, inilah sebutan untuk orang-orang yang menolak ya, penjelasan wahyu Allah, penjelasan para rasul tentang hari kiamat ya, yang juga diungkapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ya, ketika dia mengingatkan umatnya, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya, wahai umatku, ya, wahai kaumku, penjelasan Nabi Nuh, ya, beribadalah kepada Allah karena aku khawatir kamu akan menghadapi hari yang besar. Ya. Hari yang azabnya besar. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sehingga para penolak penjelasan-penjelasan seperti ini disebut oleh Allah ad-dhallun, ya, sesat. Kenapa? Karena sudah dikasih petunjuk masih nggak mau mengikuti petunjuk dan mendustakan, tak mau percaya. Al-mukadzibun. Nah, orang-orang seperti ini ya, akan diazab dengan memakan pohon zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Ya. Yang akan memenuhi perut-perut mereka. Famali'una minhal butun. Ya. Itu kata zakum ini, berita tentang zakum ini banyak tersebar dalam Al-Quran ya. Di surat Al-Isra disebut dengan asy-syajaratal mal'unah, ya, pohon yang terlaknat. Di surat Ad-Dukhan juga dijelaskan pohon zakum yang kalau sudah masuk ke perut manusia itu akan mendidih. Di surat As-Saffat akan membuat manusia itu kehausan sehingga dia harus minum, dan minumannya adalah minuman air yang panas. Di surat Al-Muzammil ya, zakum itu makanan yang susah ditelan ya. Tapi karena berharap bisa menutupi rasa laparnya ditelan-telan juga, padahal nelannya susah, pakai acara nyangkut ya. Dikatakan wa ta'aman dza ghussah, makanan yang pakai nyangkut
sehingga manusianya tersiksa. Wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alim. Ya. Di surat Ad-Dukhan, inna syajarataz zaqqum ta'amul atim. Ya. Itu makanannya orang-orang yang banyak berdosa. Bagaikan minyak yang mendidih kalmuhli, minyak yang mendidih yaghli fil butun, ya, yang mendidih di dalam perut manusia. Kaghalyil hamim, khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kemudian setelah dikasih makan, disiram dari atasnya air yang mendidih. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, ya. Bahkan setelah itu dijatuhkan mentalnya, ini rasakan, ya. Katanya dulu kamu orang yang keren, ya. Sekarang kamu dihinakan seperti ini. Dzuk innaka antal azizul karim. Ini sedikit perbandingan, ya, tema zakum apakah di surat Al-Isra, di surat As-Saffat, di surat Ad-Dukhan, dan di surat Al-Muzammil. Ya. Nah, kalau di surat Al-Waqi'ah ini, ya, setelah memenuhi perut ahlun nar itu, maka dia akan merasa kehausan. Ya. Maka saat haus itu disediakan juga, tapi air panas yang sangat mendidih. Ya. Tentu panasnya jangan dibayangkan seperti air panas yang kita masak. Ya. Itu cuma berapa derajat, ya, panasnya. Tapi panasnya air neraka itu bisa ribuan kali, ya, panasnya dari, ya, panasnya air mendidih di dunia. Syaribuna alaihi minal hamim, ya. Karena disebutkan di surat Muhammad, ya, panasnya air yang diminum ahli neraka itu mampu menghancurkan, melumatkan usus-usus, ya, peminumnya. Faqatta'a am'a'ahum. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Jadi karena hausnya, ya, akhirnya tetap minum, ya, bagaikan minumnya onta yang kehausan. Masyaribuna syurbal him. Ya. Mereka harus meminumnya bagaikan minumnya onta yang kehausan. Ya. Istilahnya panas-panas lah, ya, melepuh-melepuh lah, ya. Usus pada berantakan, yang penting diminum, ya. Karena berharap bisa menghilangkan kehausan. Ya. Maka orang-orang yang soleh, ya, karena merasakan haus saja bisa istighfar. Astagfirullah. Kenapa haus saja kok istighfar? Ya. Ingat ayat ini bahwa ciri khas ahlun nar itu mengalami kehausan. Ya. Sehingga jangan sampai haus yang kita rasakan di dunia ini masih berlanjut, masih haus juga di akhirat, khususnya di neraka. Ahli neraka lah yang masih merasakan haus, ya. Ya. Tapi haus yang justru semakin menghasilkan azab. Ya. Di surat At-Taubah 120 itu ada istilah dhama. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Ya. Intinya ayat itu mengatakan sering-seringlah merasa haus karena ketaatan kepada Allah. Kenapa haus? Karena sudah 2 juz membaca Al-Quran. Itu baru namanya haus fi sabilillah, ya. Ya, haus yang karena Allah, seperti itulah insya Allah, ya, haus yang akan menjaga manusia di akhirat tidak akan kehausan lagi. Ya. Wabil khusus
dari tafsir surat Al-Kautsar. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendapat izin minum telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin tidak akan ada haus lagi. Ya. Kenapa haus? Ya, sedang menolong saudaranya, akan mengurus urusannya di rumah sakit, atau mengurus perpindahan rumahnya, baru namanya haus fisabilillah. Kenapa haus? Habis ngajar Al-Quran. Kenapa haus? Ya, karena sebutlah mengajar umat, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada umat. Haus-haus seperti itulah haus-haus yang bernilai di sisi Allah. Sedangkan orang-orang yang menolak untuk haus dalam ketaatan kepada Allah, maka bisa-bisa dia mengalami haus, alami haus karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sangat tersiksa seperti itu, mentalnya masih dijatuhkan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ya. Inilah hidangan yang pantas buat kamu di hari kiamat. Beberapa ibu-ibu yang punya anak kecil kalau jatuh itu, ya, kalau mentalnya dikuatkan, tadinya mau nangis nggak jadi nangis, ya. Jatuh kemudian dihibur, wah, anak yang kuat, anak yang perkasa dan lain sebagainya, bisa nggak jadi nangis itu, ya. Tapi kalau jatuh malah dikatakan rasakan, ya, rasain lu jatuh, ya, syukurin jatuh. Tentu walaupun masih anak-anak akan sangat tersakiti oleh ucapan dan rasa jatuhnya. Nah, itulah suasana di hari kiamat, ya. Sering disebut banyak ayat, ya, bahwa selain diazab juga mentalnya juga dijatuhkan. Rasakan azab ini. Dzuqu adzabil khuld, ya. Lihat ini, hadza nuzuluhum yaumiddin. Inilah hidangan yang pantas bagi kalian. Hadza nuzuluhum yaumiddin. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Masa iya kamu nggak percaya dengan nilai-nilai seperti ini? Padahal, ya, kami yang menciptakan kalian. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Bagaimana mungkin kalian nggak percaya padahal dulu kalian nggak ada. Yang lahir tahun 70, ya, di tahun 69, 68, 67, kemana dia adanya? Sehingga saat tahun 70 ada, itu pasti Allah yang mengadakan. Aneh kalau manusia itu nggak percaya kepada hari akhir. Nah, karena itu kalau pertanyaannya, kok nggak percaya hari akhirat, gitu amat ya siksaannya, ya. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun syaribuna 'alaihi minal hamim. Iya, masalahnya nggak percaya hari akhirat itu sama saja melecehkan Allah, ya. Orang melecehkan Allah dikecam dengan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri, ya. Melecehkan presiden aja masuk penjara, ya. Melecehkan pejabat masuk penjara, apalagi ini melecehkan Allah, ya. Allah menjelaskan gini, enggak ada. Allah menjelaskan begini, enggak percaya, ya. Hanya Allah katakan, ingatlah diriku yang menciptakan kamu agar kamu bisa menerima info tentang akhirat. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
Karena itu dalam kebijakan membina manusia, ya, itu dikatakan harus dimulai dengan keimanan kepada Allah. Ya. Karena itu fondasi kehidupan manusia. Ya. Apa saja harus dimulai keimanan kepada Allah. Ya. Pembentukan pribadi, pembentukan rumah tangga. Ya. Kalau tidak didasari keimanan kepada Allah, maka manusia itu bisa semena-mena, ya. Sehingga jika ada suami begitu menghormati, begitu baik kepada istrinya, pasti tidak terlepas karena imannya terhadap hari akhirat. Begitu juga sebaliknya, suami yang tidak punya pertimbangan hari akhirat, ya, maka dia akan semena-mena terhadap istrinya, ya, karena terjerumus oleh, ya, dia kan makhluk wanita, makhluk yang lemah, makhluk yang ini. Ya. Kalau wanitanya pemberani, dia bisa menggugat cerai. Dampaknya akhirnya sama-sama, ya, akhirnya terpisah. Terpisah juga nggak enak dalam kehidupan. Ya. Tapi dipertahankan kehidupannya, ya, sering menggalimi, sering menganiaya. Ya. Karena itu semua ayat-ayat rumah tangga selalu mengingatkan nilai-nilai keakhiratan. Yang berbisnis, yang mengatur negara, yang menjadi penanggung jawab keuangan, semuanya selalu diikat dengan kehidupan akhirat, karena hanya dengan itu manusia punya rem yang kuat, ya, kalau melanggar. Sebaliknya punya daya motivasi yang kuat, ya, untuk berbuat baik, karena dia tahu yang dia lakukan itu akan dinikmati nanti di akhirat. Begitulah pentingnya keimanan hari akhirat bagi manusia. Ya. Baik jemaah rahmatullah, sampai di sini kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kajian kita sampai di ayat ke-57. Masya Allah, gambaran neraka serem, sangat sulit dibayangkan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk para ahli jannah. Amin. Baik Kiai, ini ada pertanyaan dari Ibu Eva. Mohon dijelaskan bagaimana supaya kita tidak merasa takut untuk menghadapi kematian, Kiai. Terkadang terselip rasa khawatir dalam menghadapi hal yang sudah pasti tersebut. Jadi kiat-kiat menghadapi kematian itu agar merasa kita tidak takut gitu, Kiai. Sekian pertanyaan pertama. Ya, kalau sekedar takut karena perasaan manusiawi wajar aja, ya. Ya, namanya juga sebuah kondisi yang tentunya akan baru bagi manusia manapun. Ada perasaan takut itu wajar, ya. Yang nggak wajar karena takut mati, katakan jadi nggak mau ngapa-ngapain, ayo pergi kemana, ke umroh, naik pesawat, enggak, takut mati, ntar kalau jatuh gimana. Nah, itu jadi nggak wajar, ya. Punya orang tua mana di Jawa Timur misalnya, ayo kita berangkat ke sana, naik apa, naik mobil, lewat tol, ntar tabrakan, ntar. Itu semuanya menjadi kekhawatiran, ya. Nah, itu yang nggak wajar. Kalau sekedar ya, takut gimana nanti sana, ya, nah, itu wajar, ya. Ya, sebagian ulama menasihatkan begini, ya. Mengapa kita harus membingungkan, ya, membingungkan nanti itu mati itu gimana dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kita ini sudah pernah mengalami dua alam, ya, yang saat kita alami kita nggak merasa apa-apa, ya, ataupun nggak terjadi apa-apa, ya. Sehingga ya, aneh kalau kita harus menakutkan sesuatu yang memang ya, ketika kita baik-baik aja tidak ada masalah, ya.
Dua alam itu apa? Yang satu disebut dengan alamur ruh. Ya. Kita itu sudah pernah ada di alamur ruh, seperti yang disebut di surat Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Itu kita sudah mengalami, dan terus terang kita nggak akal bisa. Dulu waktu mengalami di alamur ruh itu ngapain aja ya? Gimana rasanya nggak tahu. Dari alam roh kemudian kita di alam rahim, ya, di rahim ibu kita, ya, juga kita nggak pernah ingat, ya, yang katanya kata ibu kita kamu itu suka nendang-nendang perut, enggak, kapan nendang-nendang perut, ya, kamu itu sering mengambil makanan dari tali plasentanya, nggak ingat semua itu, ya. Jadi memang setiap alam itu sudah ada kondisinya masing-masing, ya. Sudah ada SOP-nya masing-masing. Jadi kenapa harus ditakuti secara berlebihan? Itu sebagian ulama menasihati seperti itu. Ya. Kemudian kalau memang masih takut, ya, maka hiburlah, ya, atau kendalikanlah rasa takutmu itu dengan amal soleh, ya. Biar saya di saat kematian nanti aman. Apakah saya akan banyak baca istighfar, saya akan banyak baca Quran. Rasulullah mengatakan perbanyak sedekah, karena sedekahmu itu akan melindungi kamu di alam kuburmu, ya. Perbanyak baca Quran, karena Quran itu akan datang menghadapmu. Sayalah Quran yang kamu baca. Ya. Tunjukkan seperti itu, ya. Bukan hanya takut menjadi perasaan, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya. Bahwa memang hari kematian itu bisa mengkhawatirkan sebagian manusia, maka di surat Fussilat memang Allah jelaskan, ya, bahwa di saat kematian itu, ya, kita itu aman atau tidak, ya, memang, ya, nanti akan diingatkan oleh malaikat. Ya. Siapa yang nanti diingatkan oleh malaikat, kamu akan pindah ke alam kubur, tapi kamu nggak usah takut, nggak usah sedih. Ya. Masuk. Saat kita mendapat Saya ke rumah, arahan seperti itu, insya Allah kita, ya. Jadi di surat Fussilat dikatakan ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tema hari kiamat itu intinya pada suatu kondisi yang menakutkan dan menyedihkan, ya. Maka jawablah dengan amal. Jika dijawab dengan amal, maka dua tema ini akan istilahnya akan dikanter oleh malaikat, ya. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Karena tempatmu nanti di surga, ya. Kamu nanti akan masuk surga, ya. Bahkan dalam hadits sahih, saat-saat berpisahnya roh itu, ya, Allah akan memperlihatkan manusia itu surga. Ini tempatmu. Senang nggak saat diperlihatkan tempat di surga? Ya pasti senang lah. Ya. Supaya lebih senang lagi apa? Diperlihatkan neraka. Ya. Loh, kok bisa tambah senang? Iya, karena saat diperlihatkan neraka itu bahasanya malaikat begini. Sebetulnya kamu juga punya jatah di neraka, itu tempatmu, ya. Tapi karena kamu orang soleh, ya, maka jatahmu itu dihapus, di-delete, nggak jadi masuk situ. Wah, tambah senangnya luar biasa. Ya. Sebaliknya orang yang mati su'ul khotimah, ya, dilihatkan neraka, sudah pasti ketakutan. Ini tempatmu nanti di neraka. Ya. Setelah itu dilihatkan di surga, tambah takut lagi, tambah sedih lagi. Kenapa? Saat diperlihatkan surga bahasanya begini,
wahai manusia, ya, seharusnya tempatmu di sini, itu tempatmu itu sudah ada tulisannya buat si fulan. Tapi karena kamu nggak taat kepada Allah, kamu maksiat dulu, kamu syirik, ya, maka jatahmu di surga itu dihapus. Ya. Kamu masuk neraka. Wah, itu tambah berlipat-lipat kesedihan dan ketakutannya. Ya. Nah, karena itu inilah pentingnya kita harus, ya, ngaji terus, ya, karena ngaji ini ibarat baterai, ya, tiap hari harus dicas, ya. Selama proses pengecasan baterai itu terus berlangsung, insya Allah HP ini terus berfungsi, ya. Iman kita juga begitu, ya. Asal ada pengecasan minimal sepekan sekali, insya Allah aman, insya Allah, ya, terbaharui lagi, ya, tersemangati lagi, ya. Walaupun tidak mustahil dalam beberapa hari, ya, melemah lagi, ngaji lagi, ya. Ya, dan ketika ini berulang-ulang, disitulah manusia insya Allah menemukan, merasakan apa yang diinginkan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, ini masih temanya rasa ketakutan ini. Jadi ada Mbak Penny menanyakan bagaimana menyikapi kegagalan agar tetap dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, kemudian agar kita masih tetap konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kiatnya mungkin kayak gitu? Wallahu a'lam, yang saya pahami ini kegagalan dalam rangka berusaha menjadi orang taat, ya, atau kegagalan berusaha menjadi orang yang lebih banyak amalnya, ya. Jadi selama kita berusaha lagi, ya, hari ini gagal, besok nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi. Selama kita masih seperti itu, ya, ketahuilah, yakin, ya, Allah akan menolong hamba-hamba. Jadi bagus juga kalau jangan disebut sebagai gagal, ya. Tapi sebutlah proses menuju keberhasilan. Ya. Nah, kalau bahasa surat Al-Ankabutnya itu namanya mujahadah. Ya. Mujahadah itu pantang menyerah, ya. Memang sehari ini saya sebetulnya kepingin ngaji sejus, nggak tanya cuma 5 halaman. Besok saya coba lagi, besok saya coba lagi. Proses menuju berhasil. Orang yang nggak nyerahan istilahnya, orang yang istilahnya bangun lagi, bukan jatuh bangun, tapi nggak mau bangun, ya. Selama bangun lagi, nanti akan ketemu juga saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi dirinya meraih apa yang diinginkan, ya. Ya, kabarnya dalam urusan dunia aja orang menghadapi seperti itu, ya. Silakan tanyakan kepada orang-orang yang sukses bisnisnya, ya. Jangan dikira, ya, udah berapa lama ini bisnis? Udah 20 tahun. Jangan kira 20 tahun itu kondisinya itu lurus semua, normal semua, ya. Pasti 20 tahun itu jatuh bangun. Selama masih mau bangun, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi nggak usah disebut gagal, tapi sebuah proses menuju keberhasilan, karena Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang terus berusaha lagi menjadi orang taat kepadaku, niscaya suatu saat akan aku berikan keberhasilan dalam bentuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Pak Uji. Ya, Pak Uji. Ada satu lagi kayak ini Pak Ustadz Ahmadin bertanya. Masya Allah, Ustadz Ahmad ini Ustadz. selalu. Betul. Maaf Gerunda ya, ngerepotin nih. Enggak, Insya Allah nambah ilmu. Jadi terkait dengan tadi ancaman Allah, ya,
untuk semua orang-orang yang berbuat apa namanya dolun mukadzibun ya, summa ayyukum ayyuhad dolunal mukadzibun, itu sepertinya ada kemiripan dengan apa yang Anda tanyakan beberapa waktu yang lalu terkait dengan tema surga yang Allah berikan kepada minal muqarrabun itu, minal muqarrabin di akhir ayat ya. Itu kan di awal ayatnya Allah menjanjikan kepada as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Itu pakai nakiro, pakai jamak kata-kata janahnya. Tapi di akhir ayat ketika Allah menyatakan hal yang sama, fa amma ma in kana minal muqarrabin farahu wa raihanu wa jannatun naim, itu pakai kata-kata mufrad janahnya. Nah, kemarin sudah diterangkan rahasianya oleh Gurunda. Nah, terkait dengan ancaman neraka ini juga ada perbedaan di awal ayat yang tadi dibacakan dengan di akhir ayat, Ustaz. Ya, summa ayyukum ayyuhad dolunal mukadzibun, seperti yang tadi diterangkan, tapi kemudian di akhir ayat Allah mendahulukan mukadzibunnya dulu baru dolun. Fa amma in kana minal mukazzibina dhalin fanuzulun min hamin wa tasliyatu jahim. Nah, ini mungkin juga ada rahasianya, Ustaz. Mohon pencerahannya. Perbedaan kenapa antara dolunnya didahulukan dengan kazibnya dibandingkan dengan yang kazibnya didahulukan, dolunnya dibelakangkan, Ustaz. Terima kasih. Ya, memang ada penjelasan yang spesifik dalam hal ini ya. Cuma saya agak lupa, jadi saya belum berani jawab yang lebih spesifik ya. Tapi yang sifatnya secara umum ya. Jadi ketika penyimpangannya itu dijelaskan secara definitif di sini, mulai dari apa ini, mutrafin yusiruna 'alal hinqil 'azim, siapa yang mengalami berbagai macam penyimpangan yang resik, yang sangat bervariasi seperti ini, ya, maka itulah yang disebut dengan ad-dallunal mukadzibun. Ya. Namun di ayat yang terakhir itu tidak ada penjelasan, ya, tidak ada penjelasan apa saja yang sudah dilakukan oleh mukadzibin di ad-dallin ini, ya. Sehingga balasannya pun juga global saja, nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Itu jawaban globalnya ya. Saya sudah pernah baca ini, cuma hari ini enggak teringat ya. Semoga insya Allah ya, pekan depan bisa dijelaskan lagi ya. Jadi memang Al-Quran selalu menyesuaikan apakah menjelaskan suatu penjelasan yang berbeda ya, ketika memang yang satu rinci, yang satu tidak rinci. Ya. Dalam kondisi rinci Allah menyebut ad-dallunal mukadzibun. Ya. Demikian ya. Insya Allah kita pelajari lagi yang lebih spesifik tentang ayat ini. Baik, terima kasih Ustaz Ahmadin atas pertanyaannya, Mbak Eva tadi, Mbak Penny juga atas pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan terjawab. Ya, syukuran. Baik, mohon tanya di akhir pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundanya lagi mandi ini. Kita pergi aja. Bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna minhum ansina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kiai, para guru, para ustadz. Kita akhiri Ya, kita pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mau beli buku gambar kan? Waalaikumsalam wa pamit semuanya ya. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh situ. Ya udah nggak apa-apa. Ustaz, hati jalan Ustaz Ahmadin. Ya makasih. Assalamualaikum. Termohon.